Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi students, how are you today? Bagaimana kabar kalian? Sebelum saya menanyakan kabar, saya ingin meminta maaf ya, minta maaf. Kan ini sudah selesai Ramadan ya, Idul Fitri. Ini kan kita kembali ke fitrah, kembali ke suci. Maka dari itu saya mohon maaf jika saya memiliki kesalahan kepada kalian. Ya, tolong dimaafkan agar kita sama-sama saling kembali ke fitrah, kembali ke suci. Jadi mohon jika ada kesalahan dari saya, mohon diungkapkan, sama-sama saling memaafkan. Oke, sebelum saya mulai, before I start, let's pray first ya. Kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan apa yang sudah kita lakukan sebelumnya. Terstruktur ya, kita berdoa terlebih dahulu. Let's pray first. Let's pray. Start. Finish. And how are you today? Bagaimana kabar kalian? Saya harap kamu semua, all of you, all of you get good condition, semuanya dalam kondisi yang baik, and of course, dan tentunya keluarga kalian juga, dan juga jika nanti ke depan ada pertemuan secara langsung atau offline, ini materi akan saya bahas kembali seperti biasa, karena menurut saya jika online itu kurang maksimal ya. Oke, materi kali ini in this meeting, pertemuan ini saya akan menunjukkan kepada kalian, memberikan materi mengenai the parts of speech. Nah, ini sangat penting ya. Part of speech, speech ya. Part of the parts, bagian-bagian of speech. Speech ini biasanya kalau kamu dengar tuh maknanya pidato, ya kan? Tapi selain pidato, speech ini juga maknanya ujaran atau hal-hal yang diungkap atau hal-hal yang digunakan dalam suatu bahasa, digunakan untuk komunikasi. Ya. Oke, saya akan langsung share saja. Part of speech, bagian-bagian dari ujaran. Nah, pertama noun, kata benda. Artikel, kata sandang. Pronoun, kata ganti. Adjective, kata sifat. Preposition, kata depan. Verb, kata kerja. Adverb, kata keterangan. Conjunction, kata sambung. Interjection, kata seru. Di sini ada beberapa kata yang hampir mirip dengan bahasa Indonesia. Contoh, preposition, preposisi, ya kan? Kata depan, preposisi pasti ada. Coba kalian tanyakan ke Bu Fikri ya, sebagai guru bahasa Indonesia, Mrs. Fikri Ihsania Nur Fikri, Mrs. Ihsania Nur Fikri, bisa kalian tanyakan. Preposisi itu kata depan. Terus konjungsi itu kata sambung, ini conjunction. Konjungsi ada beberapa persamaan ya, hampir mirip pengucapannya. Tapi overall ya, semuanya itu dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris itu banyak berbeda semua ya. Pengucapan juga walaupun sama tetap berbeda. Oke. Jadi kita harus membiasakan. Nah, kenapa saya sampaikan materi ini? Ini saya melanjutkan materi sebelumnya, ya kan? Sebelumnya itu ada dua cara ya, dua cara dalam menguasai bahasa. Yang pertama itu yang saya sampaikan kemarin, itu kalian harus enrich vocabularies, memperbanyak kosakata. Nah, ini kata-kata ini kamu hafalkan. Yang kedua, membuat suatu kalimat yang baik, make a good sentence, membuat kalimat yang sentences, kalimat-kalimat yang baik. Oke, yang pertama
itu kalian harus memperbanyak kosakata. Nah, saya akan bantu dengan menggunakan materi ini. Yang pertama itu noun. Kita akan bahas secara one by one atau tapi tidak secara menyeluruh ya. Jadi kalian bisa memperdalam lagi, ada media Google ya, kalian bisa terjemahkan. Kalian bisa mendalami lagi materi ini. Ini sangat penting buat kalian. Nah, yang pertama itu kata benda itu dibagi menjadi banyak kata benda. Dan biasanya di SMP itu hanya 2 yang dibahas. Ada countable noun dan uncountable. Ini benda yang dapat dihitung dan benda yang dia dapat dihitung, itu dua. Nah, secara teorinya ada yang lain juga. Kata benda itu fungsinya apa, Pak? Untuk menamai orang, tempat, benda. Kayak guru, Fajri, ya kan? Nama Mr. Fajri Samianto. Ini juga saya juga sebagai kata benda. Orang, guru. Oke. Sekolah, school. SMP Mutiara Bangsa. SMP Mutiara Bangsa itu kata benda. Yang pertama countable noun. Benda yang dapat dihitung. Book, car, tree, bicycle. Kalau 3 itu 3, kalau tree itu pohon. Bicycle itu sepeda ontel ya. Pit. Uncountable noun, benda yang tidak dapat dihitung. Water, salt, snow, ini hanya sebagian kecil ya, masih banyak sekali ya. Saya tidak akan berlama-lama karena materinya banyak dan juga harus saya persingkat. Common noun itu benda yang umum, ada negara, guru, itu wakil kepala sekolah, Vince ya, headmaster kepala sekolah. Proper noun itu spesifik. Nah, kamu turunkan. Country kan negara-negara apa? Indonesia, ya kan? Mr. Dias Tiadi, Mr. Redi Dias Tiadi, Mr. Hasan Basri. Mr. itu bisa digunakan itu biasanya nama tengah atau nama lengkap. Mr. Fadil Samianto, Mr. Dias Tiadi. Oke. Terus abstrak ini benda yang tidak berwujud ya. Biasanya tuh ide, opinion, happiness, kebahagiaan, thought, pikiran, my thought, pikiran saya, always think about you, seperti ya. Oke, itu abstrak. Concrete atau concrete ya bahasa Indonesia, sama ini hampir sama dengan bahasa Indonesia juga. Concrete noun itu kata benda yang nyata yang dapat disentuh ya. Ini sama halnya dengan noun and countable noun and uncountable noun, sama ya. Jadi benda yang nyata dapat dilihat. Water, stone, batu, table, meja, car. Oh ini belum saya edit, sorry. Ini collection ya. Kolektif. Ini nama kelompok. Sorry, belum saya edit ya. Tunggu sebentar. Oke, seperti itu. Yang kolektif itu kelompok, biasanya staff, grup, tim, gitu. Squad ya, squad. Itu juga itu tim ya. Oke, next. Oh ya, sorry sebelumnya. Nah, ini seperti ini contohnya. Ada drink, minuman, biskuit, apple, cake, crepes, banana, seperti ini ya. Ada benda. Oke, next. I want drink, saya ingin minuman. I see apple. Oke, next. Kata sandang itu biasanya menyandang dia. Selalu bersama dengan kata benda. Biasanya diartikan dengan sebuah. Kata bendanya book. A book, sebuah buku. Kalau an itu sudah saya sampaikan kemarin. Kalau an itu awalnya pengucapannya itu huruf
vokal A, I, U, E, O ya. A itu E, I itu I, U, U, E itu I, O, O, A, E, ya kan? I itu I, O itu U, O, I itu I ya, I itu I, E itu I, sorry itu, O itu O. Yang sini saya tambahkan tuh I, U, E, O. Yang paling paling ribet itu ya kalau murid-murid saya itu biasanya antara I itu I, kalau E itu I, seperti itu. Oke, nah N itu digunakan untuk pengucapannya itu, pengucapan huruf vokal. A novel, ya kan? An English teacher. Ya kan? Kalau itu konsonan atau huruf huruf mati ya. A book. Nah, diartikan sebagai seekor digunakan untuk benda yang belum jelas atau benda satu aja, satu buah benda. Belum jelas itu ya a teacher, sebuah a teacher, sebuah seekor, seorang guru ya. Guru siapa? Karena tahu tuh, jelas. Kalau the itu diartikan sebagai atau sebagai tersebut ya. Merujuk pada suatu benda yang jelas. Contoh, the school is so nice. The school siapa? Di saya itu sebelumnya udah dibahas ya. Apa namanya? SMP Mutiara Bangsa is the one of the school ini SMP Mutiara Bangsa ya. Itu. Nanti akan saya jelaskan lebih spesifik lagi. Jadi sandang itu intinya untuk menyandang, untuk membarengi si kata benda. Oke. Kata ganti ini sudah saya sampaikan dan sudah kalian hafalkan ya. Itu banyak kata ganti yang kata ganti kalau ini bahasa Indonesianya. Kata ganti orang pertama, orang kedua, orang ketiga. Yang kemarin sudah saya sampaikan itu ada yang namanya personal pronoun ya, ada subjek, ada objek. Terus juga possessive adjektif, kepemilikan yang bentuknya itu adjektif dibalik-balik, my book, your book. Dan yang keempat itu mengenai pronoun ya, possessive pronoun. Ini juga sebagai ganti juga. Biasanya itu mine, milikku, ya kan, mine, it's mine, it's yours, it's ours, it's his, it's hers, ya kan, it's theirs. Nah, itu yang kemarin sudah kalian hafalkan. Nah, next. Kata sifat. Fungsinya untuk menggantikan kata benda. Udah yang saya sampaikan ya. Semoga masih ingat. Kata sifat itu menggambarkan atau memodifikasi atau menjelaskan kata benda. Nah, ini yang sudah saya jelaskan juga ini. Jadi kata sifat dan kata benda itu jika menjelaskan secara langsung atau bertemu secara langsung, biasanya dibalik kalau diartikan dalam bahasa Indonesia. Contoh, smart student, murid pintar. Balikan. Angry bird, burung yang marah. Cool student, murid yang cool. Cool itu apa ya? Keren ya. Banyak diemnya, keren. Biasanya kok pendiam tuh keren kata orang-orang itu. Nah, ini saya ambil dari Google. Kata adjektif warna, ini bahasa Indonesia ya. Ini warna juga termasuk adjektif. Merah. Contoh mobil merah, dibalik langsung. Dibalik ya, jika bertemu secara langsung. Red car. Oke, next. Kata depan, ini yang mengawali suatu kata benda. Oke, dan ini apa namanya? Definisinya sesuai namanya ya, depan ya kan. Terletak di depan kata benda. Berfungsi untuk membantu frasa atau kalimat yang tanpa kata kerja dan yang memodifikasi kata lainnya dalam sebuah kalimat. From ya, from Johan ini kan nggak ada kata kerja ya. From Johan, dari Johan. Between ya. After, before, until, sampai, setelah, sebelum, setelah apa ya, setelah dari sekolah ya. After schooling, sekolah, kegiatan sekolah, schooling. Nah, seperti ini. Bahasa Inggrisnya ya itu di dalamnya, in bisa in, ke, to,
from, dalam, ke dalam, into, atas itu bisa on, seperti itu. Kalau lokasi yang dulu, yang materi-materi kelas 7 biasanya itu menggunakan preposition of place, tempat. In, dalam, in the book, ya kan, dalam buku. In the classroom. Kalau enggak, apa namanya, on the table, di atas meja. Terus di bawah meja, under the table, di samping itu beside, apa between, di antara, terus di atas itu on the table. Itu biasanya. Belakang itu behind, kalau depan tuh in front of. Oke. Next. Kata kerja. Nah, ini agak sedikit complicated ya, bermasalah ini kata kerja. Sangat susah materi kata kerja ini. Nah, kata kerja itu berfungsi untuk menunjukkan tindakan atau subjek. Tindakan dari subjek. Itu namanya predikat ya. Jadi kata kerja itu kalau di bahasa Indonesia namanya predikat. Predicate kalau bahasa Inggrisnya ya. Biasanya kan itu kan ada kalau kalimat utuh. Kalimat utuh itu ada subjek, ada predikat, ada objek, ada keterangan. Ya. Nah, seperti kalimat utuh SPOK. Nah, di sini kata kerja sangat penting digunakan untuk saya kasih definisi sendiri untuk membuat kalimat utuh. Nah, untuk dapat membuat kalimat utuh, kalian harus belajar yang namanya tense. Nah, ini akan saya bahas nanti. Jika kamu sudah materi setelah ini, setelah kamu menghafal kata, kita akan membuat kalimat menggunakan materi tense. Oke, lukis paint, ya. Minum drink, nyanyi sing, ya. Pandu guiding, guide kan saya. Tangkap catch, kuncing cut. Nah, ini kamu coba diartikan dalam bahasa Inggris sendiri ya. Oke, next. Keterangan. Keterangan ini terletak biasanya setelah objeknya, SPOK ya kan, keterangan. Kadang juga ada yang di awal kalimat. Oke, berfungsi untuk menggambarkan atau memodifikasi suatu kata kerja. Contoh di sini saya ada di Google, keterangan waktu, adverb of time. Ada now, sekarang, tomorrow, besok, yesterday, kemarin, since, sejak, then, pada saat itu, once, suatu hari, long time ago, bisa dahulu kala, long time ago, ago yang lalu, from to, last week, lalu in the past, dulu. Nah, itu contoh dari time. Manner, cara, degree itu tingkatan, frekuensi itu keseringan, place, tempat. Oke. Next. Kata sambung. Ini menyambung, conjunction. Ada and, or, but, between, di antara. Di sini ada yang bisa kalian hafalkan. However, akan tetapi. Ini biasanya adanya dua kalimat. Menyambung dua kalimat. Atau menyambung frasa, kalimat tempat kata kerja, atau juga bisa menyambung kata. Mungkin ada dua kata kerja ya. Saya makan dan saya minum ya. I drink and I eat, seperti itu. Oke. Drink and eat misalnya kata. Kalau I drink ya satu kalimat ya. I drink and I eat, dua kalimat. Oke, next. Terakhir ya, itu kata seru. Ini mengekspresikan sesuatu, ya. Misalnya itu mengekspresikan kaget, marah, dia juga oh my god, bisa. Ya, di sini oh, oops. Ini namanya seru. Biasanya itu ciri khasnya ada tanda seru di sini. Oke, enough. Ini tugasnya kamu kerjakan di kelas. Ada 5 soal atau 10 soal. Yang dikerjakan dengan sama. Ini sangat mudah. Kalian hanya menunjukkan di pertanyaan itu ada beberapa kata, termasuk kata apa. Oke, thanks for watching. See you soon. Sampai bertemu secepatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Oke. Nice to meet you again.